Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5968-5971. Peningkatan kekuatan. Ia mengayunkan pedangnya lagi. Aura kabur dan kacau muncul dari bilah pedang, tidak meluas tetapi malah menyusut ke dalam, melingkari ujungnya dan memancarkan aura samar, melarutkan semua hukum. Setelah itu, kekuatan 5 elemen beredar, tidak berubah menjadi energi pedang 5 warna, tetapi berevolusi menjadi siklus halus pembangkitan dan pengekangan timbal balik di antara 5 elemen, melekat pada aura kacau dan meningkatkan stabilitas serta variabilitasnya. Api sejati dari api bumi membakar sepanjang tulang punggung pedang, memberikan kekuatan pendorong dan pemurnian yang dahsyat. Bayangan naga emas samar melayang di gagang pedang, memberikan ketajaman yang tak terkalahkan dan keagungan yang megah. Serangan pedang ini tampak jauh kurang mengesankan daripada energi pedang sepanjang 100 kaki sebelumnya, bahkan tampak agak biasa saja. Tetapi ketika ia menebas cambuk cahaya bintang, perubahan tiba-tiba terjadi. Saat aura kacau menyentuh cambuk cahaya bintang, cambuk itu, yang terkondensasi dari kekuatan bintang murni dan cukup kuat untuk menghancurkan artefak magis, mulai meleleh dan hancur dengan cepat, seperti es dan salju yang bertemu dengan matahari musim semi. Siklus 5 elemen menyerang, mengganggu struktur energi internalnya. Api sejati bumi menghanguskan sisa-sisanya, membakarnya hingga hangus. Bayangan naga bergumam pelan, pedangnya menunjuk tanpa halangan ke tenggorokan sosok ilusi di sebelah kanan. Wajah kabur sosok ilusi itu tampak berkedip, segel tangannya berubah, bentuknya menyebar seperti cahaya bintang, lalu terbentuk kembali beberapa meter jauhnya, meskipun auranya tampak lebih redup. Sosok ilusi itu menatap pedang di tangan Dev, suaranya yang acuh tak acuh terdengar lagi, penggabungan kekuatan yang berbeda, kekacauan sebagai dasarnya, menarik. Ujian pertama, kau lulus. Saat suaranya berhenti, kedua sosok ilusi yang menyerang Raja Iblis Awan Merah dan mempertahankan medan gravitasi secara bersamaan menghentikan serangan mereka, bentuk mereka perlahan memudar. Langit berbintang menghilang seperti lukisan yang pudar, dan keduanya kembali ke hutan bambu giok, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Namun, kekuatan yang terkuras di dalam tubuh mereka dan bercak darah di lengan Raja Iblis Awan Merah membuktikan kenyataan pertempuran tersebut. Kau berhasil melewatinya. Raja Iblis Awan Merah mengguncang lengannya yang sedikit mati rasa, masih gemetar. Ketiga orang itu benar-benar jahat. Jika bukan karena serangan pedang terakhirmu. Itu hanya ilusi. Dev menggelengkan kepalanya, wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan keseriusan yang lebih dalam. Cara mereka menggunakan kekuatan memberiku banyak inspirasi. Jalan kita mungkin terlalu berorientasi keluar. Kekuatan sejati mungkin terletak pada kendali dan penggabungan esensi kekuatan yang paling utama. Ini hanyalah rintangan pertama. Rintangan selanjutnya kemungkinan akan jauh lebih sulit. Keduanya berhenti untuk mengatur napas sebelum melanjutkan lebih jauh. Benar saja, mereka belum jauh ketika ujian kedua tiba. Kali ini, mereka tiba di puncak sebuah gunung terpencil yang diselimuti kabut. Di puncak hanya berdiri sebuah paviliun batu sederhana, di dalamnya duduk sosok hantu seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah muda, mengenakan linen kasar. Di hadapan lelaki tua itu terbentang papan catur, tetapi bidak-bidak di atasnya bukanlah bidak catur biasa. Melainkan rune misterius yang terbentuk dari energi hitam dan putih, yang terus bergeser dan berubah. Duduklah. Sosok ilusi lelaki tua itu mengangkat tangan sebagai isyarat undangan, suaranya tenang. Ujian kedua tidak akan menguji kemampuan bertarungmu, tetapi hanya pemahamanmu tentang Dao. Ini adalah permainan catur mekanisme Qi, yang berisi prinsip-prinsip kuno para kultivator Qi tentang menyerap esensi langit dan bumi serta menyelaraskan Yin dan Yang. Jika kau bermain sebagai hitam, kau akan menempatkan bidakmu di titik di mana Qi papan catur bertemu, memengaruhi perubahan dalam permainan. Jika kau bisa membuat orang tua ini bangkit, atau menyebabkan permainan berkembang menjadi gambaran awal kekacauan, maka kau akan lulus. Dev dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya agak terkejut. Bermain catur. Metode pengujian ini benar-benar tak terduga. Raja Iblis Awan Merah menggaruk kepalanya, aku tidak bisa memainkan hal ini. Dev, terserah padamu. Dev berpikir sejenak, lalu berjalan ke meja batu dan duduk. Ia melihat papan catur dan langsung merasakan gelombang pusing. Papan catur tampak biasa saja, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, energi hitam dan putih mengalir tanpa henti di atasnya, setiap area menyerupai dunia mini, berisi variasi tak terbatas dan kebenaran yang mendalam.
Yang disebut titik-titik tempat energi bertemu, itu sulit dipahami dan ditemukan, membutuhkan persepsi spiritual yang sangat tinggi dan wawasan tentang aliran energi. Ia mencoba menggunakan indera ilahinya untuk merasakannya, tetapi mendapati itu seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, mudah larut oleh energi mendalam di papan catur. Jelas, ujian ini bukan tentang kekuatan indera ilahi, melainkan tentang pemahaman dan kesesuaian yang lebih mendasar. Dev menutup matanya, berhenti melihat dengan matanya dan berhenti menyelidiki dengan indera ilahinya. Ia sepenuhnya menenangkan pikirannya, mengingat pemahamannya tentang esensi kekuatan dari ujian pertama, mengingat keadaan halus kekacauan primordial, sebelum pemisahan yin dan yang, ketika keempat kekuatan di dalam dirinya menyatu. Secara bertahap, ia memasuki keadaan kekosongan dan ketenangan. Di punggung tangannya, pola 5 elemen dan api bumi sedikit menghangat. Di dalam dantiannya, 4 bintang primordial dengan warna berbeda berputar perlahan, memancarkan ritme yang unik. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Dev tiba-tiba terinspirasi, mengangkat tangannya. Tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun, hanya mengandalkan intuisi misterius, ia dengan lembut menyentuh titik yang tampak biasa di papan catur dengan jari telunjuknya. Bas! Begitu ujung jarinya menyentuh papan, energi hitam dan putih di titik itu tiba-tiba menjadi aktif, bergelombang seperti batu yang dilemparkan ke danau. Sebuah titik cahaya abu-abu, yang secara spontan muncul dari tubuhnya dan dipenuhi dengan energi 4 elemen, perlahan mengembun di ujung jarinya, lalu mendarat dengan ringan di papan catur. Bidak catur ini bukanlah hitam atau putih, tetapi abu-abu yang kacau. Bidak catur abu-abu itu jatuh, seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang. Energi seluruh papan catur langsung bergejolak. Energi hitam dan putih bergejolak, bertabrakan, dan menyatu dengan liar, dan permainan catur yang awalnya mendalam namun teratur mulai berevolusi ke arah yang tak terduga. Sosok ilusi lelaki tua berpakaian kasar, yang wajahnya selalu tenang dan tanpa ekspresi, menunjukkan perubahan yang mencolok untuk pertama kalinya. Matanya berkilat dengan cahaya yang menakjubkan saat ia menatap tajam bidak catur abu-abu dan perubahan dramatis dalam permainan yang dipicunya. Di papan catur, energi hitam dan putih tidak lagi dapat dibedakan dengan jelas. Sebaliknya, mereka mulai meresap dan berubah satu sama lain. Terkadang hitam melahirkan putih, terkadang putih melahirkan hitam, secara bertahap berevolusi menjadi bentuk ilusi dari unsur-unsur dasar seperti tanah, api, air, dan angin, yang kemudian memusnahkan dan beregenerasi. Akhirnya, di tengah papan catur, area kecil hitam dan putih menghilang sepenuhnya. Hanya kabut kekacauan paling purba dan mendasar yang tersisa, berputar perlahan, jangkauannya sangat kecil, namun memancarkan aura kuno yang mengguncang jiwa. Awal dari kekacauan, sungguh awal dari kekacauan. Sosok ilusi lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri, nadanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terbayangkan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Dev dalam-dalam, seolah mencoba melihat menembus dirinya. Seorang kultivator dari generasi selanjutnya benar-benar mampu menyentuh kekuatan primordial seperti itu, kalau begitu, kau telah lulus ujian ini. Sosok ilusi lelaki tua itu, bersama dengan paviliun batu dan puncak yang terpencil, perlahan menghilang. Dev membuka matanya dan mendapati dirinya masih berdiri di tepi sungai di mata air bunga persik. Semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi. Namun, ia dapat merasakan bahwa pemahamannya tentang perpaduan 4 kekuatan di dalam dirinya telah sedikit lebih dalam. Keadaan kekacauan primordial itu terpatri dalam jiwanya. Apa yang terjadi barusan? Aku hanya melihatmu berdiri di sana dengan mata tertutup sejenak, dan lelaki tua itu membiarkanmu lewat. Tanya Raja Iblis Awan Merah dengan penasaran. Aku tidak bisa menjelaskannya, itu hanya perasaan. Dev tidak menjelaskan lebih lanjut. Tatapannya beralih ke bagian terdalam mata air bunga persik, di mana awan dan kabut menyelimuti area tersebut, dan garis besar gua kuno dapat terlihat samar-samar. Di depan, itu seharusnya tempat tinggal gua terakhir. Ujian ketiga mungkin ada di pintu masuk gua. Keduanya mempercepat langkah mereka. Tak lama kemudian, sebuah gua alami, setinggi sekitar 10 zang, muncul di hadapan mereka. Pintu masuk gua tertutup lapisan cahaya berkilauan dan berwarna-warni, seperti riak air, di atasnya mengalir rune kuno yang tak terhitung jumlahnya, jauh lebih kompleks dan mendalam daripada rune di papan catur sebelumnya. Di kedua sisi pintu masuk berdiri sebuah patung batu. Patung di sebelah kiri memiliki kepala manusia dan tubuh ular, memegang penggaris, matanya bijaksana, seolah-olah mengukur langit dan bumi. Patung di sebelah kanan memiliki kepala harimau dan tubuh manusia, memegang kapak raksasa, ekspresinya garang, seolah-olah akan membelah dunia. Kedua patung itu kuno dan lapuk, namun memancarkan tekanan kuno yang dingin.
Saat Dev dan Raja Iblis Awan Merah mendekati pintu masuk gua hingga 100 kaki, mata kedua patung itu tiba-tiba menyala. Bukan cahaya permata, tetapi cahaya ilahi yang bersemangat, seolah-olah mereka telah hidup. Makhluk masa depan, berhentilah di sana. Patung batu berkepala manusia dan bertubuh ular itu berbicara dengan suara lembut namun tak dapat disangkal berwibawa, ini adalah tempat kultivasi terpencil tuanku. Hanya mereka yang memiliki takdir, kebajikan, dan kemampuan yang boleh masuk. Dua ujian pertama menguji kekuatan dan pemahamanmu. Ujian ketiga menguji hati, kemauan, dan kapasitasmu. Suara patung batu berkepala harimau dan bertubuh manusia itu menggema seperti guntur, terobos tubuh pelindung kami, atau dapatkan persetujuan kami, dan kau boleh masuk. Namun, ujian ini berbeda dari dua ujian sebelumnya. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kehancuran, jiwa dan raga, dan kutukan abadi di luar siklus reinkarnasi. Apakah kau berani mencoba? Aura kuat menekan seperti gunung, menyebabkan Dev dan Raja Iblis Awan Merah merasakan napas mereka tercekat di tenggorokan. Perasaan mencekam yang terpancar dari kedua patung batu ini jauh melampaui tiga bayangan yang masih ada dan lelaki tua dengan papan catur itu. Mata iblis Raja Iblis Awan Merah menyala-nyala dengan api pertempuran. Ia menjilat bibirnya, akhirnya, sesuatu yang sulit. Dev, apa yang harus kita lakukan? Menerobos masuk atau? Pandangan Dev menyapu kedua patung batu itu, lalu kembali ke penghalang cahaya tujuh warna, pikirannya berpacu. Menerobos masuk. Kedua patung batu ini terhubung, secara halus membentuk formasi. Mereka bukan lawan yang mudah. Bahkan jika ia bisa menang, kemungkinan besar itu akan menjadi kemenangan semu, dan ia bahkan mungkin tidak dapat menembus penghalang tujuh warna yang tampaknya tangguh itu. Mendapatkan persetujuan mereka. Bagaimana caranya? Ia teringat kata-kata Musa, metode kultivator Ki kuno sangat berbeda dari metode kultivasi kita saat ini. Ujian mereka seringkali langsung menargetkan sumbernya. Sumber, hati, kemauan, kapasitas. Sebuah pikiran berani secara bertahap terbentuk dalam pikiran Dev. Ia melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya ke arah dua patung batu itu, dan berkata tanpa kerendahan hati maupun kesombongan, para senior, saya Dev Chen. Saya datang untuk menggabungkan kekuatan unik saya dan meningkatkan kultivasi saya untuk melawan kejahatan, dan tidak bermaksud menyinggung para suci kuno. Saya cukup beruntung telah melewati dua ujian pertama, dan saya sangat memahami jalan yang mendalam dan luas dari para kultivator Ki kuno, yang menekankan asal-usul dan harmoni dengan Dao. Untuk ujian ketiga, saya ingin mempersembahkan Dao saya sendiri untuk dievaluasi oleh Anda. Setelah mengatakan ini, ia tidak mengambil posisi bertarung, tetapi malah perlahan menutup matanya. Di dalam tubuhnya, bintang primordial di dantiannya sepenuhnya aktif, perlahan berputar dan memancarkan cahaya dan fluktuasi yang semakin kuat. Pada saat yang sama, ia tanpa ragu-ragu mentransmisikan pengalaman, keyakinan, dan ketekunannya, terutama tekadnya untuk berjuang demi perlindungan, untuk teguh dalam membalas dendam, dan untuk gigih dalam mengejar Dao, keluar melalui fluktuasi kekuatan gabungan ini. Ini bukanlah serangan, melainkan sebuah demonstrasi, sebuah komunikasi. Aura kabur dan kacau pertama kali menyebar, membawa serta keluasan yang meliputi segalanya dan terus berkembang. Kemudian, cahaya dari 5 elemen mengalir, berinteraksi dan saling menahan, membentuk fondasi dunia. Api sejati bumi bangkit, mengandung esensi ganda kehancuran dan penciptaan. Teriakan panjang seekor naga emas pucat terdengar, menandakan kebanggaan yang tak tergoyahkan dan keberanian untuk menaklukkan. Keempat kekuatan itu tidak jelas terpisah, tetapi di bawah kekuasaan kekacauan, mereka berjuang dengan gigih untuk menyatu dan beresonansi, membentuk medan kekuatan yang unik, tidak sempurna namun penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Pola di punggung tangan Dev bersinar terang, dan bahkan tanda samar dan misterius yang digariskan oleh cahaya 4 warna muncul di dahinya. Raja Iblis Awan Merah menyaksikan dalam keheningan yang tercengang. Ia dapat merasakan aura yang semakin dalam yang terpancar dari Dev, aura yang semakin mendekati sumber primordial, tidak seperti sistem kultivasi apapun yang ia kenal. Kedua patung batu itu, mata mereka yang dulunya dingin dan menakutkan kini berkilauan dengan cahaya yang dahsyat. Mereka tampak telah menyaksikan semua yang telah ditunjukkan Dev kepada mereka. Kekuatan yang kompleks namun tak terbatas, kemauan yang teguh, hati yang melindungi yang tetap ada meskipun terjadi pembantaian, dan keberanian untuk mencoba menggabungkan asal-usul yang berbeda dan menempa jalan baru. Setelah keheningan yang panjang, patung berkepala manusia dan bertubuh ular itu perlahan berbicara, suaranya diwarnai dengan kompleksitas yang tak terlukiskan, kekacauan sebagai pemandu, keempat kekuatan awalnya menyatu, jalanmu terjal dan berbahaya, tidak seperti apapun yang pernah dilihat sebelumnya.
Namun, perubahan, dan penciptaan, yang terkandung di dalamnya secara halus selaras dengan prinsip mendalam, segala sesuatu kembali ke asalnya, dan dari asal mula muncullah segala sesuatu, yang direnungkan tuanku di tahun-tahun terakhirnya. Patung berkepala harimau dan berbadan manusia itu melanjutkan, kehendak yang teguh, tak tergoyahkan oleh kejahatan eksternal, memiliki semangat pelindung dan keberanian untuk membuka jalan, sebuah kemampuan, yang patut dipertimbangkan. Kedua patung itu saling bertukar pandang dan mengangguk bersamaan. Anda boleh masuk, kata patung batu berkepala manusia dan berbadan ular itu. Di dalam gua, setiap orang harus bergantung pada takdirnya sendiri dan bertindak sesuai dengan itu, tambah patung batu berkepala harimau dan berbadan manusia itu. Saat kata-kata itu terucap, cahaya ilahi di mata kedua patung itu perlahan memudar, mengembalikan mereka ke keadaan dingin dan tak bernyawa. Pada saat yang sama, lapisan cahaya 7 warna di pintu masuk gua, seperti riak yang menyebar di permukaan air setelah kerikil dilemparkan, menghilang tanpa suara, memperlihatkan gua yang dalam di baliknya. Ini dia. Raja Iblis Awan Merah agak tak percaya. Pertempuran dahsyat yang ia antisipasi tidak terjadi. Dev perlahan membuka matanya. Tanda ilusi di dahinya memudar, dan wajahnya sedikit pucat. Pertunjukan menyeluruh barusan telah sangat melelahkan pikirannya. Ia menghela napas panjang, sepertinya aku bertaruh dengan benar. Kultivator Ki kuno mencari Dao dengan lebih fokus pada harmoni antara karakter mereka dan Dao, daripada hanya pada kemampuan bela diri. Mari kita masuk. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam gua, satu demi satu. Gua itu tidak secemerlang yang ia bayangkan. Sebaliknya, gua itu sangat sederhana. Lorongnya lebar, dinding batunya halus, dan sesekali, mural kuno, yang telah lama kehilangan cahaya spiritualnya, dapat dilihat menggambarkan adegan orang-orang kuno melakukan pengorbanan, mengamati langit dan bumi, serta menghirup dan menghembuskan napas di awan. Energi spiritualnya jauh lebih padat dan murni daripada di luar, dan perasaan kuno dan mendalamnya bahkan lebih kuat. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, pemandangan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah gua alami yang sangat besar. Di tengah gua terdapat sebuah kolam kecil, airnya jernih seperti kristal, namun tampak seperti mengandung cahaya bintang yang tak berujung, mengalir perlahan. Di atas kolam, 3 benda melayang di udara. Di sebelah kiri terdapat gulungan bambu kuno, bukan sutra atau kulit, warnanya kuning kusam, diikat dengan benang hitam yang tidak diketahui, memancarkan aura pengetahuan yang luas dan tak terbatas. Di sebelah kanan terdapat guci tembikar berwarna abu-abu kecoklatan seukuran telapak tangan, bentuknya aneh, mulutnya tertutup rapat, namun suara angin dan guntur serta denyut bumi yang samar-samar terdengar darinya. Di tengahnya terdapat bola cahaya seukuran kepalan tangan, yang terus berubah warna secara kacau. Di dalam bola itu, sekilas gambaran penciptaan galaksi dan pecahnya langit tampak berkelebat, memancarkan aura paling primitif dan memikat yang menarik Dev. Di samping kolam itu duduk kerangka yang tampak hidup, terbungkus kain rami, rambut dan janggutnya semuanya putih. Kerangka itu tanpa kehidupan, namun mempertahankan postur tegak, menyatu dengan Dao, menginspirasi rasa hormat. Di tanah di depan kerangka itu terukir beberapa baris aksara kuno. Dev dan Raja Iblis Awan Merah menahan napas, mendekat untuk melihat lebih dekat. Tulisan itu bukanlah aksara surgawi umum saat ini. Itu jauh lebih kuno dan bergambar. Anehnya, ketika mata Dev bertemu dengannya, dia langsung mengerti artinya. Aku, pemurni Qi, Hong Yuan, merasakan kematianku yang akan datang, meninggalkan warisan ini di sini, menunggu seseorang yang ditakdirkan. Di sebelah kiri adalah asteris risalah pemurnian Qi primordial asteris, garis besar umum pemurnian Qi dalam hidupku, yang menjelaskan prinsip-prinsip diferensiasi primordial dan mekanisme Qi dari segala sesuatu. Di sebelah kanan adalah kuali gunung dan sungai, yang berisi secerca esensi gunung dan sungai primordial, yang mampu menekan iblis, menyehatkan urat spiritual, dan membantu bersyukur atas kebajikan mendalam bumi. Yang di tengah adalah benih sumber saat ini, yang dipadatkan dari secerca energi primordial yang kuperoleh dengan mengamati tepi laut kekacauan selama 10.000 tahun. Ia mengandung kemungkinan tak terbatas, tetapi juga risiko yang tak terduga. Hanya mereka yang memiliki ketekunan besar, keberuntungan besar, dan fondasi dalam kekacauan yang dapat menyentuhnya. Hati-hati. Bagi mereka yang mewarisi warisan ini di generasi mendatang, saya harap kalian akan menggunakannya dengan bijak dan tidak menodai nama kami, para pemurni Qi. Dunia ini luas, jalannya tak berujung, semoga kalian. Karakter-karakter yang tersisa tampak agak kabur karena waktu atau alasan lain. Hati Dev berdebar kencang. Ini adalah warisan para pemurni Qi primordial. Kitab suci pemurnian Qi primordial jelas merupakan teknik tertinggi yang mengarah langsung ke Dao Agung, yang mampu menyelesaikan masalah mendasarnya dalam menggabungkan 4 kekuatan.
Kuali gunung dan sungai juga merupakan harta karun yang luar biasa. Tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah benih sumber saat ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan abadi kekacauan dan bintang purba 4 warna di dalam tubuhnya mengalami kerinduan dan resonansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan benih sumber saat ini. Raja Iblis Awan Merah menunjukkan sedikit minat pada teknik kultivasi dan benih sumber tersebut. Tatapannya menyapu seluruh gua, dan tiba-tiba, hidungnya berkedut, mata iblisnya tertuju pada celah yang tidak mencolok di sudut gua. Di sana, sebuah tumbuhan aneh, tembus pandang dengan 9 lubang, memancarkan aroma yang menyehatkan jiwa, bergoyang lembut. Rumput jiwa 9 lubang. Raja Iblis Awan Merah berseru, suaranya dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa. Dia tidak menyangka akan menemukan rumput jiwa 9 lubang yang dibutuhkannya di sini. Dev sama terkejutnya. Senior, ini benar-benar sekali mendayung, 1-2 pulau terlewati. Menahan kegembiraannya, Dev berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, kau pergi dan ambil ramuannya. Aku akan mengambil warisannya. Kita tidak boleh berlama-lama di sini. Mari kita pergi segera setelah kita mendapatkannya. Raja Iblis Awan Merah mengangguk tegas, mendekati celah itu dengan penuh semangat dan kehati-hatian. Dev pertama-tama dengan hormat membungkuk 3 kali kepada kerangka pemurni Ki kuno bernama Hong Yuan, Senior, saya Dev Chen. Karena beruntung dapat sampai di sini, saya tentu tidak akan mengecewakan harapan Anda, akan memanfaatkan warisan ini dengan baik, dan akan terus maju. Setelah membungkuk, ia pertama-tama mendekati gulungan bambu, asteris kitab suci pemurnian Ki primordial asteris. Saat jari-jarinya menyentuh gulungan bambu gulungan itu secara otomatis terbuka, dan informasi kuno yang tak terhitung jumlahnya membanjiri kesadarannya seperti air terjun. Itu bukan sekadar teks sederhana. Itu berisi esensi Dao Agung, lintasan aliran energi, dan diagram visualisasi yang tak terhitung jumlahnya. Volume informasi yang sangat besar itu membuat ia pusing bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini, dan harus duduk bersila untuk mencernanya sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Dev membuka matanya, tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan dan pencerahan. Jadi begitulah. Ki, yang dirujuk oleh para kultivator Ki bukan hanya energi spiritual, tetapi keadaan fundamental dari semua energi, materi, dan bahkan aturan. Kekacauan berubah menjadi satu Ki melahirkan Yin dan Yang berevolusi menjadi 5 elemen. Kunci untuk menyelaraskan berbagai kekuatan terletak pada menemukan sumber Ki yang sama, menggunakan kekacauan sebagai katalis dan kemauan sendiri sebagai tungku untuk memurnikan mereka kembali. Kitab Subpemurnian Ki primordial ini tampaknya telah membuka pintu baru baginya, menyelesaikan banyak kebingungannya sebelumnya tentang fusi kekuatan, dan bahkan menunjukkan jalan ke depan. Ia dengan hati-hati menyimpan gulungan bambu itu ke dalam cincin penyimpanannya, lalu melihat kuali gunung dan sungai. Ketika ia mencoba mengambilnya, kuali kecil itu sedikit bergetar, seolah menolak, tetapi ketika Dev mengalirkan sedikit esensi, Ki primordial, yang baru dipahaminya di sekitar telapak tangannya, kuali kecil itu menjadi tenang dan berhasil disimpan. Akhirnya, pandangannya tertuju pada benih kekacauan saat ini. Inilah yang paling menarik perhatiannya, dan juga yang paling berbahaya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengikuti metode menenangkan pikirannya dan terhubung dengan asal-usulnya seperti yang tercatat dalam kitab suci pemurnian Ki primordial. Perlahan, ia mengulurkan tangannya, telapak tangannya memancarkan aura primordialnya sendiri, aura abu-abu kabur yang diwarnai dengan cahaya bintang 4 warna, aura yang menyatu dengan 4 kekuatan, dengan hati-hati mendekati benih sumber kekacauan. Saat auranya menyentuh benih sumber, boom! Raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah langit dan bumi terbelah, meledak di lautan kesadaran Dev. Benih sumber kekacauan tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat terang, seketika menelan Dev sepenuhnya. Suatu kekuatan primordial kekacauan yang murni, kuno, tertinggi, namun sangat dahsyat, seperti banjir yang meluap, menyerbu tubuhnya dengan liar. Dev mengeluarkan raungan kesakitan dan ekstasi. Luka-luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya langsung terbuka di tubuhnya, hanya untuk sembuh dengan cepat di bawah pengaruh kekuatan kekacauan, sebelum terbuka lagi. Dantiannya terasa seperti akan meledak, bintang primordial 4 warna sepenuhnya tenggelam dan tersapu oleh gelombang energi primordial kekacauan. Ini bukanlah fusi yang lembut, tetapi penghancuran dan pembentukan ulang yang mendominasi. Dev merasakan kesadarannya melayang dalam kekacauan tanpa batas, seolah-olah dia telah menjadi setitik debu di awal alam semesta, menyaksikan pengumpulan dan penyebaran nebula, kelahiran dan kematian galaksi, dan merasakan gelombang kekuatan paling primal. Dagingnya, meridiannya, tulangnya, organ dalamnya, bahkan setiap tetes darah dan setiap selnya, sedang dengan panik tersapu, diubah, dan disublimasikan oleh kekuatan paling primal ini.
Kekuatan abadi yang kacau di dalam dirinya, seolah bertemu dengan seorang raja, bersorak dan melompat kegirangan, dengan cepat mengasimilasi dan memperkuat dirinya. Kekuatan 5 elemen, esensi sejati api bumi, dan garis keturunan naga emas, di bawah dampak absolut dari asal-usul ini, penolakan dan penghalang asli dihancurkan secara paksa, dan mereka mulai menyatu dengan asal-usul kekacauan pusat dengan kecepatan lebih cepat dan lebih dalam. Bintang primordial 4 warna, jauh dari runtuh dalam arus kekacauan, tampaknya telah menerima nutrisi yang paling berharga. Ukurannya bertambah lagi, cahayanya semakin terang, dan keempat warnanya memudar. Secara bertahap, ia berubah menjadi warna abu-abu yang kabur dan tidak jelas, dan struktur di dalam bintang menjadi lebih kompleks dan mendalam, seolah-olah benar-benar berevolusi menjadi dunia kekacauan miniatur. Kultivasinya, yang awalnya terkunci di puncak peringkat kelima alam dewa abadi, ditembus satu demi satu seperti kertas di bawah dorongan kekuatan yang mengerikan ini. Peringkat ke-6 alam dewa abadi. Tahap pertengahan tingkat ke-6 alam dewa abadi. Puncak tingkat ke-6 alam dewa abad. Tingkat ke-7 alam dewa abadi. Pada akhirnya, kultivasinya berhenti di tahap awal tingkat ke-7 alam dewa abadi. Namun ini hanyalah peningkatan energi. Transformasi sejati terletak pada lompatan esensi hidupnya, esensi kekuatannya, dan pemahamannya tentang Dao Agung. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya benih asal kekacauan secara bertahap mereda, akhirnya menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Dev dan menghilang. Fenomena aneh pada tubuh Dev juga perlahan mereda. Ia tetap berdiri di tempat yang sama, matanya terpejam. Namun seluruh sikapnya telah mengalami transformasi total. Ketajamannya yang dulu telah menjadi terkendali dan mendalam, seperti kolam kuno yang tak berdasar. Kulitnya setransparan giok, sedikit berkilauan dengan cahaya kekacauan. Pola 5 elemen bumi api di punggung tangannya telah lenyap, digantikan oleh tanda pusaran kacau yang sangat samar, hampir tak terlihat, berputar perlahan di telapak tangannya. Rambutnya bergerak tanpa angin, ujungnya tampak diwarnai dengan warna kacau. Ketika ia membuka matanya, sebuah penglihatan sekilas tentang penciptaan dan kehancuran galaksi melintas di depan matanya, dengan cepat digantikan oleh keheningan yang mendalam. Ia mengepalkan tinjunya dengan lembut, tanpa menggunakan kekuatan spiritual, namun kekuatan fisiknya saja menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar di bawah tekanan yang sangat besar. Di dalam tubuhnya, energi primordial, yang kini telah berubah menjadi bintang kacau, berputar perlahan, memancarkan kekuatan yang tak terbatas namun menyatu sempurna. Keempat kekuatan, kekacauan, 5 elemen, bumi api, dan naga emas, kini telah menyelesaikan pemurnian awalnya, menyatu sempurna dengan kekacauan sebagai fondasinya, tanpa penghalang apapun, beredar sesuka hati. Rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Ho! Dev menghembuskan napas panjang, auranya sendiri membawa nuansa kekacauan samar yang bertahan lama. Ia tahu bahwa perjalanan ke gua ini telah menghasilkan lebih dari yang ia harapkan. Ia tidak hanya memperoleh warisan kultivator Ki kuno yang mengarah langsung ke Dao Agung, tetapi ia juga menyatu dengan benih sumber kekacauan, menyelesaikan perubahan kualitatif awal dalam kekuatannya dan menembus 2 alam kultivasi. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah juga dengan hati-hati membawa rumput 9 lubang yang memancarkan cahaya jiwa lembut, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang hampir tak tertahan, aku mendapatkannya. Aku benar-benar mendapatkannya. Dengan ini, aku bisa menyelamatkannya. Ketika ia melihat transformasi Dev, ia bahkan lebih terkejut, Kau tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Kultivasimu. Tingkat ke-7 alam dewa abadi. Apa sebenarnya bola cahaya itu? Dev tersenyum tipis, senyumnya memancarkan aura keagungan dan ketenangan yang tak terjelaskan, sebuah keberuntungan. Senior, selamat atas tercapainya keinginan Anda. Kita juga harus pergi. Warisan di sini telah diperoleh. Gua ini kemungkinan akan segera tertutup atau menjadi tidak stabil. Seolah mengkonfirmasi kata-katanya, seluruh gua mulai bergetar sedikit, dan mural kuno di dinding batu dengan cepat meredup. Kerangka pemurni Ki bernama Hong Yuan juga larut menjadi debu berkilauan dalam hembusan angin lembut, lenyap ke dunia, hanya meninggalkan jejak samar di tempatnya. Ayo pergi. Keduanya tidak berani menunda, dengan cepat menelusuri kembali langkah mereka. Perjalanan ke sana sangat berat, tetapi perjalanan pulang jauh lebih lancar. Cobaan dan kesulitan tidak muncul kembali. Ketika mereka keluar dari gua dan kembali ke surga idilis mereka mendapati seluruh ruang surga menjadi tidak stabil. Retakan muncul di langit, tumbuh-tumbuhan layu dengan cepat, dan binatang spiritual menghilang menjadi bintik-bintik cahaya. Mereka tak berani berlama-lama. Mengandalkan kekuatan yang meningkat dan persepsi spasial yang lebih tajam, mereka menemukan simpul spasial yang kini sangat tidak stabil tempat mereka masuk dan melompat dengan sekuat tenaga. Teleportasi yang memusingkan lainnya pun terjadi.
Ketika keduanya akhirnya berdiri tegak di tanah yang kokoh, merasakan energi kacau di tepi mata kembali ke ketiadaan yang familiar, mereka berdua menghela napas lega. Melihat ke belakang, area yang terdistorsi tempat mata kembali ke ketiadaan berada telah sepenuhnya menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Sudah berakhir. Raja Iblis Awan Merah menatap rumput jiwa ilahi 9 lubang yang telah ia lindungi dengan hati-hati di tangannya, dipenuhi emosi. Dev, merasakan kekuatan baru yang melonjak di dalam dirinya, menatap ke arah istana jalan jahat, matanya tajam seperti pisau, bintang-bintang kacau perlahan berputar di dantiannya. Saatnya kembali. Lalu kemudian, selesaikan urusan dengan istana Dao jahat. Keduanya saling bertukar senyum, berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat menuju lembah tempat aliansi itu bersembunyi. Dev kini memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Ia yakin bahwa dengan kekuatannya, ia dapat dengan mudah memusnahkan Elias Zan dan Iblis Darah Ming. Bersambung.